Itu dia cuplikan persidangan hari ini pemirsa. Kita paham bahwa setiap kuasa hukum pasti punya strategi khusus untuk kliennya. Dan tapi yang menjadi menarik adalah ketika Baradae tidak menolak dakwaan yang ditujukan untuk dirinya meskipun masih dengan paradigma yang sama bahwa kuasa hukum merasa bahwa Baradae tidak bersalah dalam peristiwa penembakan terhadap Joshua karena hanya menjalankan perintah atasan. Tapi Baradae tidak mengajukan nota keberatan hari ini. Berbeda dengan Putri Chandrawati dan Sambo kemarin yang mengajukan nota keberatan. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Pertarungan kuat atau saling kuat pemirsa dari keberatan yang diajukan oleh Putri Chandrawati dan juga Sambo versus Baradae. Ini akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Inisiator tampak di sini, Bang Saur Siagian sudah hadir bersama saya di sini. Selamat malam Bang Saur. Selamat malam Mbak Caca. Saya juga sudah bersama dengan Pak Abdul Fikar, pakar hukum pidana kita. Selamat malam Pak Abdul Fikar. Selamat malam Mbak Caca. Ya, sebelum saya ke Bang Saur, mungkin saya ke Pak Abdul Fikar terlebih dahulu. Sebenarnya memang bukan suatu keharusan ya Pak ya, mengajukan nota keberatan dalam persidangan untuk hukum pidana seperti ini atau persidangan pidana. Tapi sebenarnya kalaulah seorang terdakwa tidak mengajukan keberatan oleh segala macam dakwaan yang ditujukan untuk dirinya, berarti dia menerima apapun hukuman yang nanti akan atau mungkin tuntutan yang akan diberikan oleh jaksa? Itu salah persepsi. Ya, karena apa? Karena persidangan perkara ini belum masuk ke pokok perkara, baru mempersoalkan bentuk dakwaan sebenarnya. Dakwaan ini disusun atas dasar keharusan sebagaimana diharuskan oleh hukum acara pidana atau tidak, diikuti atau tidak itunya gitu. Nah, itu yang dikemukakan dalam eksepsi. Nah, karena itu eksepsi lebih banyak umpamanya menyoroti konstruksi pidana yang dimasukkan ke dalam sebuah surat dakwaan itu tidak didukung, umpamanya saya dengar ada eksepsi begitu, tidak didukung, hanya didasarkan pada keterangan seorang saksi. Gitu. Itu ada kalau nggak salah ada kritik seperti itu, ya. Tidak salah, kritik seperti itu tidak salah. Nah, cuma kan memang begini, dalam satu perkara pidana itu kan saksi ada banyak, ya, tidak hanya satu dua. Nah, antara keterangan saksi satu dengan keterangan saksi yang lainnya itu pasti ada kaitannya, saling menguatkan gitu, sehingga dia membentuk satu rangkaian kejadian yang menjadi satu peristiwa gitu. Tapi yang paling penting dari sebuah dakwaan itu sebenarnya tempus dan lokus gitu. Artinya apa? Artinya apakah perkara pidana yang akan disidangkan ini sudah kadaluarsa atau tidak gitu? Masih bisa nggak disidangkan? Masih cukup tidak waktunya? Karena KUHP mengatur itu. Umpamanya pidana yang ancaman hukumannya 1 tahun, daluarsanya 6 bulan. Gitu. Ya. Pidana yang ancaman hukumannya 3 tahun, daluarsanya 8 tahun, umpamanya seperti itu. Nah, jadi ada aturan-aturan mengenai kadaluarsa. Itu satu. Yang kedua soal lokus gitu. Lokus, apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memang dia berwenang untuk mengadili, ya, atau penegak hukum di wilayah Jakarta Selatan berwenang mengadili. Duren 3 itu masuk wilayah Jakarta Selatan gitu, ya. Tapi juga sangat mungkin ada kritik katanya peristiwa itu terjadi sejak di Jawa itu, di Magelang terus ke arah Jakarta. Nah, ada kritik seperti itu. Kenapa dalam dakwaan tidak mengakomodir itu? Nah, sehingga kemudian padahal perbuatannya tidak berdiri sendiri di satu tempat gitu. Ya, nah, karena itu kritik masuk eksepsi itu masuk ke arah itu gitu. Ditahan dulu Pak Abdul Fikar, nanti sesaat lagi saya pun juga akan bertanya kepada Pak Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung, usai jeda berikut mengenai tanggapan tidak memberikan eksepsi dalam sidang hari ini dari Baradae. Sesaat lagi.